adalah Komisi A, punya hak imunitas dalam berbicara. Dan kehadiran kami hari ini adalah kita sebagai anggota DPRK Aceh Tengah dalam rangka menjembatani persoalan rakyat dengan PLN sebagai BUMN yang akan melaksanakan konstruksi di Kampung Saringan. Perlu kami sampaikan ketua bahwa ternyata rapat ini basa-basi terus. Ini sebenarnya saya tidak mau. Ya. Udah. Saya datang ketua tengah ini. Tenang. Biarkan saya emosi dulu. Duduk semua. Duduk semua. Jangan. Duduk semua. Duduk semua. Saya pikir rapat ini basa-basi. Pintu tidak ada yang keluar dari ruang ini sebelum ini selesai. Sebentar, duduk semua. Betul semua. Duduk semua, biarkan saya berbicara sebagai anggota DPR. Duduk semua. Aku jarinya itu aja untuk bayarnya. Dari tadi saya beristighfar di ruangan itu. Mendengar jawaban Bapak yang kami berikan sampai jam 2. Ternyata ini basa-basi terus. Kami hadir sebagai anggota DPR, Bapak hadir sebagai kepala dinas, tidak ada penghargaan sama sekali. Yang jawaban Bapak selalu normatif, selalu itu saja, kejaksaan tinggi segala macam. Saya katakan dari kemarin saya menangis lihat saya tiap hari di sini. Saya punya hak imunitas berbicara di sini. Dan belum bikin PLN. Sekarang saya katakan kemarin, Pak Peri yang hadir, Pak Nanda yang hadir, Pak Riko terus berganti. Statementnya selalu berubah. Kalau Bapak tidak punya otoritas memutuskan persoalan harga ini, kenapa ini rapat dibuat? Kenapa Bapak hadir di sini? KJPP sudah hadir. Ini membuang energi, Muspika, Pak Kapolsek, Pak Kapolres turun. Tapi ini tidak menjadi bagian dari penghormatan rapat ini. Kalau jawaban Bapak hanya mengatakan ini perlu kejaksaan, dari kemarin kemana? Itu pertemuan awal sudah sampaikan oleh Pak Nanda, Pak Peri. Sehingga beliau berangkat ke Medan, Pak Peri saya sampaikan. Betul Pak ya, di Komisi A. Sampaikan ini ke JPP, kemudian jumpai kejaksaan, pangkas di lokasinya, pangkas. Kita bentuk tim ini untuk percepatan persoalan rakyat, tapi waktu terus. Waktu kita habis di sini dengan basa-basi. Saya katakan dari kemarin, PLN serius enggak? Mau enggak lahan itu? Kalau enggak rakyat jual, itu hak mereka. Enggak ada di sini, kejaksaan di bawah. Kalau bilang perlu bawa kejaksaan turun di sini, biar clear dengan rakyat. Kalau ini masalahnya, jawaban Bapak apa gunanya daripada kita di sini? Apa artinya? Seakan-akan PLN tidak mau, tidak menghargai rakyat dan tidak perlu dengan lahan itu. Kalau PLN tidak perlu, nyatakan sekarang tidak perlu dengan lahan itu. Biar rakyat tidak usah jual. Kami miris Pak, dari kemarin saya katakan, saya istighfar dari tadi itu. Ini rakyat kami Pak, kasihan mereka. Bapak punya otoritas KJPP di sini, ayo. Ini negara administratif. Tidak ada yang disalahkan kalau rakyat itu terima sesuai. Sekarang KJPP menurut saya yang diputuskan harga 90.000 itu bohong besar. Bohong besar. Undang-undang menyatakan ajasnya kemanusiaan, kemupakatan, semuanya keberadilan tidak Bapak jalankan. Tapi Bapak berani menyampaikan ke kami di sini di rapat ini. Ini hitungan KJPP Pak. Dari mana dasarnya? Antara nama ya. Bohong semua rapat ini. Terkuras energi kami, bohong semua. Saya berbicara atas nama rakyat. Saya nyatakan sekali lagi Pak Ketua, KJPP ini tidak sah. Itu harga bodong yang 50.000 itu. Tahapan tidak dilakukan. Pernah enggak KJPP turun ke tanya pemilik tanah, mau enggak harga segitu? Enggak ada. Karena Bapak dibeli 90.000 cek. Sekali lagi kami katakan, tanggal 20 Desember Pak,
Itu di lembaga DPRK, Pak. Saya nyatakan dari awal, kalau lembaga DPRK pun tidak Bapak hargai, ini berbahaya ya. Apa PLN beberapa oknum pun seakan-akan punya otoritas, punya etikat otoriter untuk masyarakat Aceh Tengah. Kami di depan, Pak. Jangan rugikan rakyat kami. Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember kesepakatan di DPRK tanpa catatan itu. Makanya kita bentuk tim percepatan. Saya ulang-ulang dari kemarin. Pembuatan rekening kita panggil BNI ke kantor BPN. Setengah hari selesai berkas semua. Apalagi persoalannya. Pangkas birokrasinya, serius kita terhadap ini. Ini enggak. Besok kalau ada rapat lagi, lain yang hadir lagi. Lain statement. Tidak komitmen dengan hal ini. Ini permainan masyarakat. Dulu negara beli, akhirnya terihi. Kemudian Pak, saya katakan tadi, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bab 2 itu, ajas yang pertama ajas kemanusiaan. Bapak sampaikan saja ini ajas kemanusiaan pembayarannya sekian. Selesai Pak, Bapak terlindungi oleh hukum. Maka kalau ini saja ngapain kita masuk hari ini? Saya kira ada tawaran dari Bapak, ini yang dikatakan negosiasi dari awal saya katakan. Rakyat pengennya sekian, Bapak mau berapa? Tapi harga yang Bapak sampaikan 50 per meter itu bohong besar. Tanpa ada tahapan yang dilakukan. Berani Bapak menyampaikan itu. Untung rakyat itu difasilitasi. Kalau tidak, habis dibohongi rakyat ini. Berani Bapak sampaikan ini KJPP Pak Peri yang sampaikan. Tahapannya belum dilakukan. Ajasnya Bapak tetapkan harga itu hanya pembebasan tawar di Bias Bulir. Itu beda jauh dengan lokasi di Kampung Saneh. Saya serius ini Pak. Hari ini mesti diputuskan. Nggak boleh tidak. KJPP di sini, pihak otoritas PLN di sini putuskan itu. Kalau bermasalah di kejaksaan, rakyat tanggung jawab Pak. Kalau Bapak bayarkan dengan harga sekian, rakyat tanggung jawab. Saya pun tanggung jawab. Tembak kepala saya kalau untuk rakyat Pak. Saya emosi betul. Berapa minggu kita mengurus ini, hanya PLN yang mulu-mulu. Habis waktu kami Pak terkulas. Tertinggal urusan kami yang lain karena urusan ini. Ini yang dikatakan negosiasi. Bapak kasih harga 90, rakyat tidak 3 juta. Jadi Bapak maunya berapa? 900 kah? 800 kah? 1 juta kah? Tawarkan. Ini enggak, ini harus pendampingan kejaksaan. Dari kemarin kemana? Itu jawaban Pak Peri 8 hari yang lalu. Berarti tidak ada ujungnya. Bapak ke Medan udah santai aja. Oleh sebab itu saya minta hari ini Ketua, saya minta hari ini ada keputusan, tidak boleh tidak. Saya minta hari ini ada keputusan. Kalau